Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6A dan B? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran Quran Hadis. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai tafsir singkat Quran Surat Al-Insyiqaq dan juga Quran Surat Al-Mutaffifin. Sebelumnya mari kita simak bunyi dari Surat Al-Insyiqaq. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. Masya Allah, Alhamdulillah kita telah menyimak Quran Surat Al-Insyiqaq dari ayat 1 sampai ayat 4. Dan Al-Insyiqaq sendiri memiliki arti terbelah. Jadi Al-Insyiqaq artinya terbelah. Dan jumlah ayat dari surat Al-Insyiqaq yaitu ada 25 ayat. Ada 25 ayat. Quran surat Al-Insyiqaq sendiri termasuk pada surat Makkiyah. Teman-teman masih pada ingat kan surat Makkiyah itu surat yang apa? Surat yang bagaimana? Betul, surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi pada saat itulah surat Al-Insyiqaq turun. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Infitor dan diletakkan dalam Al-Quran urutannya setelah surat Al-Mutaffifin. Oke, surat Al-Insyiqaq dinamai dengan Al-Insyiqaq yang artinya terbelah diambil dari permulaan ayat surat ini yang bunyinya Izas sama'un syaqqat. Syaqqat, Al-Insyiqaq diambil dari kata situ. Oke, baiklah teman-teman. Allah Ta'ala telah menyampaikan beberapa hal pokok dalam surat Al-Insyiqaq. Yang pertama yaitu peristiwa terjadinya hari kiamat. Di dalamnya terdapat hal-hal tentang hari kiamat. Peristiwa yang kedua, adanya peringatan bahwa manusia dengan susah payah menemui Robnya ketika hari akhir nanti. Ketika menemui Robnya, manusia ada yang mendapatkan kebahagiaan dan ada yang mendapatkan kesengsaraan. Dan peristiwa yang ketiga yang terdapat dalam surat ini ialah digambarkan tingkatan-tingkatan kejadian dalam kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Nah, hal inilah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq. Sekarang kita masuk pada surat kedua yaitu surat Al-Mutaffifin. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Alhamdulillah kita sudah menyimak surat Al-Mutaffifin juga dari ayat 1 sampai ayat 4. Oke, di surat Al-Mutaffifin ini sendiri artinya ialah orang-orang yang curang. Di surat Al-Mutaffifin ini dijelaskan tentang orang-orang yang curang. Quran surat Al-Mutaffifin juga turun setelah surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Jumlah ayatnya pun berjumlah 36 ayat. Dan Quran surat Al-Mutaffifin termasuk surat Makkiyah, yaitu merupakan surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan sekali lagi, Al-Mutaffifin ini merupakan surat terakhir yang turun di Mekah sebelum kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Jadi ia termasuk surat Makkiyah yang terakhir. Dinamai surat Al-Mutaffifin atau orang-orang yang curang diambil dari permulaan ayat surat Al-Mutaffifin. Ayat pertama ini berbunyi Wailul lil mutaffifin, sehingga nama ayatnya pun diambil dari situ.
Allah Ta'ala menyampaikan beberapa hal pokok dalam surat Al-Mutaffifin. Yang pertama ialah ancaman dari Allah terhadap orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran maupun takaran. Nah, makanya di sini kita perlu berhati-hati dari sikap mengurangi hak-hak atau mengambil hak orang lain. Nah, karena di sini terdapat ancaman langsung dari Allah. Dan yang kedua, berisi informasi bahwa catatan kejahatan manusia tertulis di dalam sijin, disebutnya sijin ya untuk catatan kejahatan manusia. Sedangkan catatan kebaikan terdapat dalam illiyin ya. Catatan kebaikan dalam illiyin dan catatan keburukan dalam sijin. Dan yang ketiga, dalam surat ini terdapat penjelasan akan balasan dan macam-macam kenikmatan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dan yang keempat, menjelaskan tentang sikap dan pandangan orang-orang kafir ketika di dunia terhadap orang-orang muslim. Demikian juga bagaimana sikap orang-orang beriman pada orang-orang kafir ketika di akhirat. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.